Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Imam Mulan Jamah dengan NIM 2381050049. Kelas 2B Tadris Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut penjelasannya. Oke, sebelumnya apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan saat terlibat dalam demonstrasi menurut reformasi. Peristiwa ini menjadi pemicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang meluas di Jakarta. Untuk yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Selama beberapa dekade, kejadian berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Papua seperti penembakan warga sipil, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan oleh aparat keamanan. Kasus-kasus ini terkait dengan konflik politik dan perjuangan kemerdekaan di Papua. Baik, selanjutnya hukum mati. Indonesia masih menerapkan hukum mati, termasuk untuk kasus narkoba. Hal ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia internasional yang menanggapi hukum mati melanggar hak hidup. Yang keempat yaitu diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Kelompok LGBT di Indonesia sering mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penolakan dari masyarakat. Hal ini terkait dengan pandangan konservatif dan intoleransi terhadap orientasi seksual yang berbeda. Menurut pendapat saya, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan dan perhatian yang lebih serius. Karena lemahnya penegakan hukum, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas dan adil. Proses hukum yang lambat, tidak transparan, dan cenderung melindungi pelaku menjadi salah satu permasalahan utama. Selanjutnya yaitu belum selesainya kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti kasus Trisakti yang tadi contoh saya sampaikan, penghilangan paksa aktivis, dan pelanggaran di Timur Timur belum terselesaikan secara komprehensif. Upaya pengungkapan kebenaran dan pemberian keadilan bagi korban masih terkendala. Selanjutnya, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan seperti etnis minoritas, kaum perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan yang belum teratasi secara efektif. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya dan koordinasi antara lembaga, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antara lembaga terkait menjadi kendala dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM yang komprehensif. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan budaya menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah perlu memerlukan berbagai upaya, yaitu memperkuat penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk lembaga-lembaga hak asasi manusia, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, menggalakkan kampanye dan edukasi publik tentang hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.